warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Fauzi Harahap, NIM 0501193222. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan, yang dimana saya akan menjelaskan bahagian A dan bahagian B, yakni yang A, definisi kemiskinan absolut dan relatif. Nah, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan yang lebih rendah dari standar kehidupan yang layak. Diukur dari standar kemiskinan, mereka dianggap tidak mampu memenuhi barang dan jasa yang diperlukan, seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Kemiskinan absolut didasarkan pada standar nominal ataupun garis kemiskinan. Individu di bawah garis benar-benar sengsara. Mereka dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara itu, kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif tidak didasarkan pada nominal, tapi dari standar tertentu. Misalnya, rumah tangga termasuk ke dalam kategori miskin relatif apabila mereka menerima 60% lebih sedikit dari pendapatan rumah tangga. Mereka miskin karena mereka di bawah rata-rata. Kemiskinan relatif juga dapat berubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Mereka berbeda dengan kemiskinan absolut. Ketika ekonomi berekspansi dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, kemiskinan relatif akan cenderung menurun. Kemudian bahagian B, yakni paradigma kemiskinan. Kemiskinan adalah di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Islam memandang kemiskinan ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer, yakni sandang, pangan, dan papan. Jika hal ini tidak dapat terpenuhi, maka akan berimplikasi pada kemunduran eksistensi manusia. Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengkategorikan yang punya harta atau uang tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau pembelanjaannya sebagai seorang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta atau uang sekaligus tak punya penghasilan. Pembeda kategori ini tepat untuk menjelaskan pengertian dua pos mustahik zakat, yakni al-fuqara, orang yang fakir, dan al-masakin, orang-orang miskin, sebagaimana firman-Nya Quran surah At-Taubah 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surah At-Taubah ayat 60. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan akan disambung oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan saya Satria Marco Marahap, NIM 0501192065. Di sini saya akan menyambung kaji dari paradigma saya. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian E tentang konsep dasar distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu berarti suatu cara di mana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut. Distribusi pendapatan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Dengan pemerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah, maka tingkat kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak akan tinggi. Hasilnya, setiap orang mendapatkan fasilitas dan penghidupan yang layak dan setara. Pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi ini juga memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam penggadaian barang, jasa, dan bidang niaga. Adapun yang mengartikan sebagai suatu proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan,
Distribusi pendapatan dikatakan adil bila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai target. Hal ini dapat dikatakan efektif bila mereka tidak terjadi ketimpangan. Apabila si miskin tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan yang lainnya, maka pemerintah bisa memberikan bantuan, baik tunai, skill, kesempatan kerja maupun program pemerintah lainnya. Tujuan distribusi pendapatan. Tujuan distribusi pendapatan bukan hanya persoalan memperkecil kesenjangan sosial saja. Konsep distribusi pendapatan nyatanya memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum. Yang kedua, memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan setara. Yang ketiga, menghindarkan dari risiko kriminalitas, khususnya perampokan, penipuan maupun pencucian uang. Setiap orang mampu memenuhi kebutuhan sehingga tindak kejahatan bisa dihindari. Keempat, menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antara lapisan masyarakat. Sebagai contoh berupa penyaluran zakat kepada yang membutuhkan. Faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Dalam distribusi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan. Di antaranya yang pertama, pemerataan pembangunan. Di setiap wilayah juga berdampak pada distribusi ini. Infrastruktur nyatanya menjadi bagian dari transportasi, teknologi industri, dan sistem pendidikan suatu wilayah. Ada yang lain, pertumbuhan pendudukan juga ikut berpengaruh karena semakin tinggi pertumbuhan pendudukan yang tidak diselingi dengan kenaikan pendapatan nasional akan membuat pendapatan per kapita lebih kecil, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mempengaruhi daripada distribusi pendapatan. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervan Kurniawan, NIM 0501193910. Saya dari kelas EQ 4E. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian C, pengukuran kemiskinan, dan juga bagian D, strategis pengentasan kemiskinan. Yang pertama yaitu yang C, pengukuran kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Yang D, strategi pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu melindungi keluarga dari kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Dan kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemiskinan di Indonesia. Kenapa? Siapa? Apa? Mari kita renungkan. Sorotan lain, saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang per September 2020. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan melonjak. Saudara, antisipasi ledakan jumlah penduduk miskin menjadi pekerjaan rumah bagi Komite Pemulihan. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian. Tidakkah kita lihat selama ini kemiskinan ada di mana-mana? Tidak perlu ke Somalia untuk kita bisa melihat kelaparan. Tidak perlu ke Zimbabwe untuk kita bisa melihat ekonomi yang hancur. Lihatlah negeri kita. Lihatlah negeri kita tercinta. Lihatlah di sekitar kita. Kemiskinan ada di mana-mana. Lantas, kenapa kemiskinan ini bisa terjadi? Ini adalah masalah yang kompleks, yang penyebabnya bersifat struktural, tidak karena satu alasan, tapi karena berbagai hal. Siapa yang bisa kita salahkan atas berbagai hal penyebab dari kemiskinan? Apakah ini salah pemerintah yang tak pernah mau mendengar suara kita? Apakah ini salah kita yang tak pernah mendengar pemerintah berkata? Tidak ada yang lain untuk disalahkan. Daripada saling menyalahkan, lebih baik kita saling menguatkan. Tapi muncul kembali pertanyaan,
Apa hal yang bisa kita lakukan? Ini adalah masalah yang besar. Apa yang kita lakukan tidak akan berdampak terlalu besar. Tapi sebagai manusia, sikap kepedulian kita harus dibesarkan. Lihatlah keadaan sekitar, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu kita terlalu mencemaskan Palestina yang sedang berkonflik dengan Israel. Lihatlah tetangga kamu, perutnya sedang berkonflik dengan kelaparan. Bantu dia, bantu. Berikanlah sedikit kepedulian kita kepada rekan-rekan kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada lingkungan kita. Masih banyak yang belum makan. Masih banyak yang masih menangis. Mungkin itu hal yang sederhana, tapi sebenarnya itu adalah hal yang sangat bermakna bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Kemiskinan bisa kita bantu, kemiskinan bisa kita kurangi, tidak bisa kita kurangi, tapi kemiskinan bisa kita ringankan. Semoga kita dapat mencari makna bagaimana cara untuk menanggulangi kemiskinan yang bersama.